Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wandi Pratama, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem S1 Sistem Informasi. Baik, saya akan menjelaskan terkait tugas 1 dari mata kuliah struktur data. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam tahap penjelasan. Di sini saya sudah membuat apa-apa yang dipertanyakan atau ditugaskan terkait tugas 1 struktur data. Di sini saya telah membuat sebuah kelas dengan nama tugas 1 dan juga di sini nama filenya juga tugas 1. Kemudian di dalamnya terdapat main class seperti ini dengan public static void main, kemudian ada argumen string. Untuk soal 1 terdapat atau diperintahkan untuk membuat deklarasi variabel integer yang bernama struktur baris. Di sini kita menggunakan in dengan nama struktur baris dengan setiap di awal huruf itu huruf besar semua, kapital seperti ini, sesuai dengan instruksi di soal. Kemudian instruksi kedua atau soal kedua yaitu mendeklarasikan variabel dengan tipe data string dengan nama variabel kata baru, sama seperti sebelumnya, setiap awal kata dengan huruf kapital. Kita di sini menuliskan string kata baru sama dengan kalimat string tersebut sesuai dengan dari soalnya, yaitu deklarasi tipe data string seperti ini. Kemudian poin ketiga atau soal ketiga yaitu mendeklarasikan sebuah array dengan satu dimensi berisikan angka 7, 10, 20, dan 23. Kemudian angka di sini untuk di soal terdapat angka 0 seperti ini. Nanti kita di dalam tahap penampilannya nanti kita akan coba memberikan contoh bagaimana caranya agar ketika ada angkanya satu ini dia terdapat 0 di depannya seperti itu. Kemudian kita lanjut di sini, kita membuat sebuah atau mendeklarasikan tipe datanya integer dengan tipe data array. Kemudian nama variabel tersebut sudah ditentukan juga, yaitu 4 angka seperti ini kurang lebih datanya. Kemudian untuk selanjutnya atau soal keempat yaitu mendeklarasikan sebuah array yang dua dimensi dengan ukuran 3x3 ya, seperti ini dengan tipe data string. Baik, untuk menyelesaikan ini saya sendiri membuat seperti ini dengan menuliskan string kemudian simbol array 2 seperti ini, dan kemudian dengan nama diikuti nama variabelnya, yaitu sesuai dengan nama yang ditentukan di soal. Kemudian di sini kita masukkan datanya sesuai dengan di soal, itu terdapat 3 baris dan 3 kolom seperti ini. Baik, untuk soal yang kelima terkait melakukan deklarasi sebuah list seperti ini dengan bernama list angka seperti ini. Saya menuliskan untuk tipe datanya kita perlu melakukan mengimpor seperti ini agar kita cukup menuliskan sebuah keyword
menentukan tipe datanya seperti ini. Lalu kalau kita tidak menginputkan, maka kita perlu menuliskan dari awal hingga sampai di bagian integer seperti ini. Nah, dengan cara ini kita nanti akan cukup memudahkan, cukup menuliskan seperti ini aja, tidak. Apalagi nanti kedepannya akan soalnya baris kodenya itu cukup banyak. Oke, untuk penentuan seperti ini kita menggunakan keyword new dan diikuti dengan struktur sintaks selanjutnya seperti ini. Kemudian kita memasukkan angka yang sesuai dengan dari soal, yaitu berupa angka 22, kemudian menambahkan angka 19, 44, 60, dan 72. Baik itu terkait penjelasan tata cara atau penulisan dari deklarasi dari setiap poin soal. Selanjutnya untuk pencetakan, di sini saya menggunakan manual. Kebetulan dalam tahap sampai materi tugas ini belum ada menggunakan perulangan ya. Baik. Jadi kita akan mencetak terlebih dahulu. Yang pertama dari string kata baru. Kita menggunakan sistem .out print ln, dan ini kita tinggal menuliskan nama variabelnya yang ada di atas, dan itu harus sama persis. Kemudian yang di sini ini adalah string tambahan untuk menjelaskan bahwa data yang kita tampilkan merupakan dari data dari variabel kata baru. Sama seperti halnya yang lainnya, yaitu untuk mencetak elemen dari array satu dimensi yang ada di dalam variabel 4 angka. Nah, kita seperti ini, kita menggunakan sistem elemen ke 0 ya, seperti ini. Oke, baik, di sini juga dijelaskan, ini saya dapat dari hasil menanyakan kepada dosen di diskusi di e-learning ya, yaitu untuk karena di soal itu angka yang contoh angka yang diberikan di soal itu terdapat angka 0 di depannya, sedangkan untuk penulisan di dalam sini tidak bisa. Nah, setelah itu setelah didiskusikan ada metode lain, yaitu kita menambahkan angka 0 di setiap data di dalam variabel 4 angka tersebut yang terdiri hanya satu angka saja, seperti itu, dengan menggunakan seperti ini. Kita pakai printf dan menambahkan simbol persen dan 02 seperti ini. Dan ini spasi. Nanti hasilnya kita lihat di sini seperti ini. Ini untuk hasil langsung 7, 10, 20, 23. Kemudian di sebelahnya ada untuk yang 07. Nah, seperti ini untuk elemen ke 0. Dan kita teruskan ini karena secara manual, jadi pakai elemen, dan itu elemen ke 1 atau indeks 1, kedua, dan sampai indeks ketiga. Karena di array setiap indeksnya itu dimulai dari angka 0, seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya terkait untuk menampilkan data array yang 2 dimensi. Nah, ini masih secara manual, yaitu sama menggunakan sistem dengan indeks ya, seperti ini. Ini contoh masih menggunakan indeks secara manual. Berarti ini
Kita lihat di sini baris pertama kita mencetak untuk angka baris ke 0 dan kolom ke 0. Kemudian di sini juga ada baris ke 0, kemudian kolomnya ke 1. Ini juga baris ke 0 dan kolomnya kedua. Dan ini siklus ini kita berulang untuk elemen ke satunya seperti ini. Oke, sampai akhir kita baris kedua semua, dan sebelahnya itu ada indeksnya, elemen atau indeks datanya seperti itu. Berarti ini dengan dimasuk dengan baris kedua dan kolom ke 0, maka itu datanya akan ditampilkan. Makanya kurang lebih hasilnya seperti berikut. Kemudian kita lihat di sini untuk menampilkan data yang secara manual, yaitu terkait list ya, list angka. Jadi kita coba dulu secara manual menggunakan get index ya, seperti ini, metode dengan get index. Nanti kita ada juga metode lain, yaitu menggunakan toString. Kurang lebih seperti ini, kurang lebih sama seperti sebelumnya, hanya berbeda di bagian sini. Kita menggunakan keyword atau fungsi yang sudah ada di dalam list berikut, list tersebut ini ya. Jadi ini fungsi atau metode yang sudah disediakan oleh dari tipe data listnya ini. Oke, kita seperti ini, maksudnya di sini berarti ini mengambil data indeks ke 1, terus ini ada plus, jadi ini penambahan string koma ya, agar datanya seperti ini nanti. Jadi datanya seperti ini. Ini untuk cara manualnya. Lalu ada perbandingan. Setelah saya cari referensi, ada cara atau metode lain lebih praktis selain menggunakan perulangan, yaitu menggunakan sistem atau metode dari toScreen seperti ini. Fungsi atau metode dari toString. Dengan penulisan seperti berikut, kita hanya cukup menuliskan nama dari variabel tersebut, maka otomatis dia menampilkan datanya berbentuk data array seperti ini. Baik, kurang lebih seperti itu terkait penjelasan tugas 1 dari saya, Wandi Pratama. Maka dari itu, dari hal ini masih tahap belajar. Kurang lebih seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.